Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis, dosen di program studi akuntansi sektor publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan memaparkan informasi tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pemeriksaan Keuangan Sektor Publik 1. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa program studi akuntansi sektor publik semester 3. Dan mata kuliah ini akan dilangsungkan dalam 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan ujian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang pengertian konsep laporan keuangan organisasi sektor publik. Pembahasan terdiri dari 2 pokok bahasan utama. Bagian pertama berupa pendahuluan yang menjelaskan tentang konsep pemeriksaan laporan keuangan, kerangka dasar, standar audit, serta pengenalan konsep pemeriksaan lainnya. Adapun bagian kedua akan membahas tentang perencanaan dan pemeriksaan sektor publik. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan tahapan pemeriksaan organisasi sektor publik, dan kedua, mampu menguasai perencanaan pemeriksaan laporan keuangan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery dilakukan di sepanjang perkuliahan. Di awal pembelajaran akan disampaikan RPS dan menyepakati kontrak belajar. Adapun pertemuan berikutnya dilakukan pemaparan materi pembelajaran dengan berbagai media, baik tatap muka daring maupun luring, dan materi yang disediakan melalui Learning Management System ELO. Adapun interaksi juga dilakukan di sepanjang perkuliahan dalam berbagai bentuk, baik itu diskusi dan tanya jawab maupun tugas kelompok dan lain-lain. Adapun assessment akan dilakukan dengan pemberian tugas, kuis, presentasi kelompok, dan ujian, baik ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan untuk mendukung perkuliahan ini digunakan berbagai referensi, baik buku di bidang audit, kemudian peraturan pemerintahan dan regulasi yang berlaku, serta artikel ilmiah untuk mendukung perkembangan terbaru dalam pengauditan. Untuk selanjutnya akan kita saksikan video pembelajaran untuk mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Pagi ini kita akan masuk ke materi yang baru terkait dengan standar auditing, gitu ya, standar audit. Nah, kenapa audit perlu standar? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kata standar ini jamak digunakan di berbagai terminologi, gitu ya. Misalnya apa? Standar operating procedure artinya apa? Artinya prosedur yang ditetapkan, gitu ya, proses yang harus dilakukan agar bisa memenuhi standar dari layanan, standar produk atau jasa, gitu ya. Kemudian ada istilah standar mutu, artinya mutu yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan memenuhi yang diminta, gitu ya. Nah, di dalam audit, karena proses audit itu adalah untuk memeriksa laporan keuangan, gitu ya, untuk memberikan informasi yang lebih bermanfaat, gitu ya, atestasi, maka perlu ada juga prosedurnya agar nanti hasil dari audit itu bisa bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan, gitu ya. Nah, kalau Anda tahu, kita sebenarnya kalau berbicara tentang standar audit, kita akan selalu melihat 3 standar ini, gitu ya. Ada standar auditing yang berlaku umum, kemudian ada standar pemeriksaan keuangan negara, dan ada standar yang dikeluarkan oleh standar audit yang dikeluarkan oleh IAPI, gitu ya. Kalau standar auditing yang berlaku umum ini dikeluarkan oleh Badan Standar Audit di Amerika, kemudian juga, gitu ya, American Institute of Certified Accountant, gitu ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu ada standar pemeriksaan keuangan negara, disingkat seringnya adalah SPKN, gitu ya. Nah, ini disusun oleh BPK khusus untuk melakukan audit pada APBN, baik itu di pemerintah daerah, gitu ya, atas laporan keuangan pemerintah daerah, ataupun LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, maupun pada BUMN, gitu ya, yang menggunakan APBN, gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan di luar itu? Kita juga ada di Indonesia juga banyak perusahaan, gitu ya, dan justru lebih banyak entitas perusahaannya, gitu. Nah, ini diaudit dengan standar yang dikeluarkan oleh IAPI, gitu ya, Institut Akuntan Publik Indonesia, gitu. Nah, tapi kalau kita lihat masing-masing ke dalam, gitu ya, di dalam SPKN dan standar audit IAPI sebenarnya itu merujuk pada
standar auditing yang berlaku umum, gitu ya. Jadi ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Nanti isi dari SPKN juga akan seperti itu juga. Kemudian standar auditing IAPI akan berisi 3 poin ini juga, tetapi dijabarkan dalam poin-poin yang lebih detail, yang disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. BPK menyesuaikan standar akuntansi berlaku standar auditing berlaku umum untuk keperluan pemerintah, sektor pemerintah, dan IAPI menyusunnya dalam bentuk standar sendiri yang lebih detail, yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor swasta, gitu ya. Nah, jadi kita kesempatan ini akan fokus pada standar auditing yang berlaku umum, gitu ya. Nah, dalam standar auditing yang berlaku umum ada 3 standar ini. Ingat ya, 3 standar. Hanya 3 standar, tapi anaknya banyak, gitu ya. Yang pertama ada standar umum, ada standar pekerjaan lapangan, dan ada standar pelaporan. Jadi auditing itu sudah diatur sejak dari hulunya, gitu ya, bagaimana seorang auditor harus bersikap, gitu ya. Kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana laporannya, gitu ya. Jadi semuanya distandarisasi. Oke, apa itu standar umum, gitu ya? Standar umum itu kita lihat ada 3 poin di sini. Yang pertama, audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan, gitu ya, kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor, gitu ya. Jadi tidak bisa nih sembarangan ngambil orang kemudian disuruh mengaudit, gitu ya. Maka itu tidak standar, gitu ya. Seorang auditor harus mengikuti pelatihan dan juga memiliki kecakapan teknis untuk melakukan proses audit. Bahwa suatu proses itu bisa hasilnya bagus kalau yang mengerjakan punya kompetensi, gitu ya. Nah, yang kedua, auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen. Kata kuncinya adalah sikap mental yang independen, gitu ya. Dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Jadi, kenapa perlu independen? Agar nanti ketika proses audit dilakukan, gitu ya, maka bebas kepentingan, gitu ya. Hasilnya tidak disetir oleh perusahaan yang sedang diaudit, gitu ya. Oleh karena itu dia harus independen. Nah, independen ini ada 2, gitu ya. Ada independen secara sikap, appearance, gitu ya, dan ada juga in fact, gitu ya, secara fakta. Ini 2 hal yang berbeda. Nah, secara independen secara sikap itu artinya bahwa secara penampilan atau sikap itu bahwa auditor, gitu ya, tidak boleh punya konflik of interest, konflik kepentingan dengan pihak yang sedang diaudit. Misalnya nih, kalau saya sebagai auditor, maka saya tidak boleh mengaudit perusahaan milik keluarga sendiri, milik orang tua, milik adik, milik anak, gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi ada konflik kepentingan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah independen secara fakta. Artinya adalah bahwa auditor ketika melakukan proses audit itu juga harus independen dalam melakukan tugasnya, gitu ya, secara fakta. Nah, ini bisa 2 hal ini harus terpenuhi dua-duanya, gitu ya, baik secara penampilan, gitu ya, maupun secara fakta. Nah, bayangkan kalau misalnya saya sebagai auditor, saya punya etika, saya berpegang pada nilai moral yang tinggi, saya jujur, gitu ya, tetapi saya mengaudit perusahaan orang tua saya. Nah, bagaimana orang lain melihat itu, gitu ya? Maka orang nggak akan percaya hasil audit saya. Meskipun saya melakukan audit dengan sungguh-sungguh, saya ketika ada temuan saya memberikan temuan dan itu harus saya minta untuk diperbaiki misalnya ya. Tapi orang lain yang memandang itu tidak akan menilai hasil audit saya itu baik. Kenapa? Karena bisa jadi diduga saya ada konflik kepentingan, gitu ya. Nah, atau sebaliknya, gitu ya. Saya mengaudit perusahaan orang lain, artinya saya bebas kepentingan, gitu ya, tidak ada afiliasi gitu. Tetapi secara faktanya saya tidak independen. Saya misalnya diminta oleh klien, gitu ya, untuk yang temuan ini tidak diungkap saja ya, gitu. Nanti kita bagi-bagi aja lah, gitu ya. Untuk akun pendapatan ini tolong dong diakuin saja, meskipun secara akuntansi sebenarnya belum boleh diakui, belum waktunya misalnya. Tapi tolong diakuin saja ya, nanti nanti kita bagi-bagilah, gitu ya. Jadi bisa jadi auditor, gitu ya, dalam menjalankan independensinya itu di dalam tekanan. Baik itu tekanan dalam bentuk rayuan, nanti dikasih fee tertentu, ataupun dalam bentuk ancaman negatif. Misalnya kalau auditor tidak mau melakukan ini, nanti tahun depan kami nggak pakai jasa KAP Anda lagi loh, gitu ya. Itu kan juga tekanan ya, gitu ya. Baik berupa insentif maupun disinsentif, gitu ya. Tapi auditor harus bisa independen dalam 2 hal tadi, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit. Jadi tidak hanya pinter nih, gitu ya. Di sini tidak hanya punya kecakapan, gitu ya, tidak hanya independen, tetapi dia menggunakan kecakapannya ketika melakukan proses audit. Ya, memang independen sih, gitu ya. Kemudian memang juga pinter, gitu ya. Memang cakap melakukan audit, tetapi tidak, gitu ya. Ketika melakukan audit ya semaunya aja, gitu ya. Jadi nggak boleh juga, gitu ya. Harus memenuhi 3
tiga standar umum ini. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, Mas siapa? Radit, Pak. Mas Radit. Oke. Baik, Pak, izin bertanya mengenai standar auditing yang tadi. Secara kita lihat banyak kakak tingkat kita yang emang sudah lulus itu langsung bekerja di kantor akuntan publik, tapi mereka belum memiliki kecakapan teknis untuk melakukan proses auditing. Itu apakah kita bisa langsung menjadi seorang auditor di kedepannya? Oke, makasih Mas Radit. Pertanyaannya bagus ya, karena memang kakak tingkat Anda yang baru lulus gitu ya, itu banyak yang masuk diterima menjadi auditor di KAP gitu ya. Ada yang multinasional, ada yang juga yang lokal gitu. Boleh nggak menjadi auditor begitu lulus? Padahal bekalnya hanya pengauditan ya, mata kuliah pengauditan di kampus gitu. Pertanyaannya boleh nggak gitu? Nah, ini balik lagi ke materi sebelum-sebelumnya terkait dengan apa itu akuntan gitu ya, apa itu auditor gitu. Jadi sebenarnya yang dikatakan sebagai akuntan publik, yang auditor atau akuntan publik itu adalah orang yang sudah memiliki sertifikat gitu ya, CPA, Certified Public Accountant. Nah, untuk menjadi seorang CPA gitu ya, untuk bisa mendapatkan sertifikat CPA itu banyak syaratnya. Antara lain ya, yang menunjukkan proses untuk mencapai kecakapan itu adalah misalnya minimal punya pengalaman mengaudit 2 tahun gitu ya, baik sebagai anggota tim maupun sebagai ketua tim gitu ya. Kemudian juga ada berbagai ujian dan pelatihan yang harus diikuti dan harus lulus untuk bisa mendapatkan sertifikat CPA itu. Dan sekarang sudah ada yang terbaru CPA Expert namanya. Nah, hanya seorang akuntan yang sudah mendapatkan sertifikat, berhasil mendapatkan sertifikat CPA Expert lah yang boleh melakukan audit gitu ya. Makanya kalau kita lihat misalnya ini contohnya di dalam laporan gitu ya. Ini saya ambilkan contoh salah satu laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP gitu ya. Laporan keuangan di sini kita lihat laporan auditor independennya gitu ya. Ini yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan yang memberikan tanda tangan mengaudit adalah Dr. Andes Hartanto MSAK CPA gitu ya. Nama KAP-nya apa gitu ya? Nama KAP-nya tadi adalah ini. Nama KAP-nya Hartanto, Gris dan Karunawan gitu ya. Jadi ketika katakan saya sebagai seorang auditor yang sudah mendapatkan sertifikat gitu ya, CPA Expert gitu ya, maka sayalah yang berhak melakukan audit gitu ya. Saya berhak melakukan audit dan saya yang tanda tangan laporan hasil audit gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan kakak tingkat Anda yang baru lulus itu? Baru lulus kemudian gabung ke KAP gitu ya. Nah, maka mereka sebenarnya bukan auditor. Mereka adalah asisten auditor. Jadi yang sebagai anggota gitu ya, anggota tim, ketua tim gitu, ataupun direkturnya gitu ya, direkturnya dari di KAP tersebut itu bukan auditor, tetapi asisten auditor gitu. Yang auditor hanya yang sudah bersertifikat CPA, CPA Expert kalau sekarang gitu ya. Jadi dikatakan dalam standar tadi itu yang dimaksud adalah auditor yang sudah bersertifikat CPA. Sedangkan kakak tingkat Anda yang sudah masuk itu ya mungkin hanya untuk kemudahan ini ya, untuk kemudahan menyebutkan profesi auditor gitu. Tapi sebenarnya bukan auditor, itu baru di level asisten auditor gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke standar yang berikutnya. Oke, tadi pertanyaannya bagus dan itu juga sebenarnya terkait dengan standar yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Di sini ada 3 gitu ya. Keterkaitannya adalah bahwa ketika menggunakan asisten gitu ya, saya sebagai auditor CPA gitu ya, yang tanda tangan tadi, yang berhak tanda tangan laporan, maka ketika mungkin kalau perusahaannya kecil saya bisa lakukan sendiri gitu ya, nggak masalah. Tapi ketika perusahaannya besar gitu, katakan misalnya Pertamina gitu ya, tidak mungkin satu orang CPA melakukan audit gitu ya, maka dia akan butuh banyak sekali asisten gitu ya, baik itu levelnya ini gitu ya, auditor anggota tim maupun ketua tim gitu, maka harus dengan pengawasan gitu ya, harus dengan pengawasan yang memadai. Kenapa? Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hasil audit adalah saya sebagai auditor, bukan asisten gitu ya, bukan asisten auditor gitu ya. Jadi karena saya yang bertanggung jawab, maka saya harus memastikan bahwa proses audit yang dilakukan oleh para asisten saya gitu, itu harus sesuai standar gitu ya. Maka di dalam standar pekerjaan lapangan di situ disebutkan auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi gitu ya, mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya gitu. Nah,
Yang kedua, auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal, gitu ya, untuk merencanakan audit dan menentukan sifat waktu luas pengujian yang akan dilaksanakan. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya bahwa hubungannya dengan yang pertama juga, gitu ya, merencanakan. Ketika merencanakan ini, auditor, gitu ya, saya yang bertanggung jawab, itu harus mengakses dulu bagaimana situasi proses bisnis di perusahaan, gitu ya, bisnis di klien. Kemudian saya juga harus memahami bagaimana proses pengendalian internal yang ada. Nah, kalau proses pengendaliannya internal, artinya proses pengendaliannya itu bisa mencegah terjadinya kesalahan, maka risiko kesalahannya kecil. Ketika risiko kesalahannya kecil, saya bisa mengambil sampel audit yang lebih sedikit. Sampel audit yang lebih sedikit artinya apa? Dampaknya kepada mana? Waktu proses audit yang lebih sedikit juga, gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau proses pengendalian internalnya itu buruk, misalnya manual, gitu ya, di mana risiko terjadinya kesalahan itu lebih besar, maka mau tidak mau saya harus mengambil sampel yang lebih banyak. Sampel yang lebih banyak artinya apa? Membutuhkan waktu yang lebih panjang, gitu ya. Jadi ini harus dilakukan oleh auditor ketika menyusun rencana. Pun hubungannya dengan yang pertama lagi, gitu ya. Ketika saya sudah merencanakan waktu luas dan ininya, gitu ya, banyaknya bukti audit harus diambil dan saya mendelegasikannya kepada asisten, itu juga harus dengan pengawasan, gitu ya. Nah, yang ketiga, auditor harus memperoleh cukup bukti, gitu ya. Bukti yang cukup. Ini hubungannya tadi dengan yang pertama. Ketika auditnya ketika proses pengendalian internalnya buruk, gitu ya, artinya saya harus memperbanyak bukti agar buktinya cukup, gitu ya, untuk meminimalkan risiko auditnya, gitu. Nah, auditor harus memperoleh bukti yang cukup, yang tepat, gitu ya, dengan melakukan inspeksi, observasi, wawancara dan seterusnya, gitu ya, yang menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Jadi ketika merencanakannya, gitu ya, yang pertama ketika merencanakan itu memang direncanakan dengan baik, dengan memperhatikan risiko, gitu ya, memperhatikan pengendalian internal dan risikonya untuk menentukan luas waktu dan ininya, gitu ya, banyaknya bukti dan buktinya harus cukup, gitu ya. Itulah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proses audit, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut? Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Sakita. Oke, silakan Mbak Sakita. Baik, Pak Muklis, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa standar pekerjaan lapangan yang ketiga itu menyebutkan bahwa auditor harus memperoleh bukti yang cukup. Nah, saya ingin bertanya atas penjelasan tadi, bagaimana auditor itu bisa menentukan banyaknya bukti yang harus dikumpulkan dan juga dianalisis untuk dapat dikatakan cukup tadi, Pak. Terima kasih. Oke, baik Mbak Sakita. Memang tidak ada angka spesifik yang untuk dikatakan jumlah bukti itu cukup apa tidak, gitu ya. Tapi ini tadi kembali kepada tadi ya, pengendalian internalnya, kondisi pengendalian internal, gitu ya. Jadi kalau kondisi pengendalian internal perusahaannya itu baik, maka auditor bisa memperkirakan risiko bahwa kemungkinan terjadinya salah dalam melakukan audit itu lebih kecil, gitu ya. Kalau pengendalian internalnya baik, berarti risiko terjadinya kesalahan ketika mengaudit itu lebih kecil. Oleh karena itu, ketika risikonya kecil, bisa mengambil, gitu ya, mengambil bukti audit yang lebih sedikit. Jadi ini relatif ya, relatif antara lebih sedikit atau lebih banyak, gitu ya. Tergantung tadi pengendalian internal dan risikonya, gitu ya. Itu Mbak Sakita ya. Oke, baik. Iya, kita masuk ke yang terakhir ya, standar yang terakhir. Tadi ya, standar apa? Standar pelaporan. Nah, ini di sini ada 4 nih. Yang pertama, laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, gitu ya. Jadi ini harus ada. Kenapa? Karena laporan keuangan itu disusun dengan apa? Dengan standar akuntansi yang berlaku. Maka tugas auditor apa? Memastikan apakah laporan keuangan yang diaudit ini sesuai atau tidak dengan standar akuntansi yang berlaku, gitu ya. Nah, coba kita lihat contohnya ya, ke mana? Laporan keuangan. Oke, ini hasil audit, gitu ya. Di opini ini menyebutkan, gitu ya. Di sini menyebutkan menurut opini kami laporan keuangan terlampir dan seterusnya sesuai. Kita lihat yang warna kuning ya. Sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi ini memang harus ada statement, ini harus ada di dalam laporan keuangan, gitu ya. Berikutnya adalah laporan harus mengidentifikasi keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diterapkan dalam periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Maksudnya gimana nih? Bisa jadi perusahaan itu mengubah metode akuntansi yang digunakan dan auditor memastikan harus memeriksa itu. Apakah ada perubahan metode yang dilakukan oleh klien, oleh perusahaan? Maka kalau ada, maka itu harus disebutkan, gitu ya. Harus disebutkan oleh auditor, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor. Artinya apa? Kalau kita balik lagi ke standar akuntansi keuangan, mungkin Anda sudah belajar di akuntansi keuangan menengah, gitu ya, menengah 1 dan menengah 2, di mana di dalam
setiap akunnya pasti ada pengakuan gitu ya, pengukuran, kemudian apalagi pengalokasian kalau ada, gitu kalau sekali relevan, kemudian apa? Penyajian dan pengungkapan gitu. Nah, inilah yang harus ada di dalam CALK. Nah, kalau ada di antara empat ini gitu ya, kalau semuanya sudah lengkap diungkapkan, terutama pengungkapan ini sudah lengkap diungkapkan dalam CLK, maka tidak perlu dinyatakan di dalam laporan hasil audit. Tetapi kalau ada yang tidak lengkap, maka itu harus diungkapkan oleh auditor di dalam pelaporannya, gitu. Supaya pembaca laporan keuangan tahu, oh ternyata ada informasi yang penting yang harus diungkapkan di dalam CLK, tetapi perusahaan tidak mengungkapkan dalam laporan keuangan, gitu ya. Ini salah satu poin penting bagaimana auditor itu berfungsi, berperan meningkatkan value dari informasi dalam laporan keuangan, gitu ya. Nah, yang keempat, laporan harus berisi pernyataan pendapat. Nah, ini dia. Pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Ini kalau pendapat hasil audit itu pendapat opini gitu ya, opini auditor itu bisa beberapa ya, ada wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian bahasa penjelas, bahkan sampai disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Nah, ketika memberikan pendapat maka harus memberikan alasannya gitu ya. Kemudian jika tidak dapat menyatakan suatu pendapat secara keseluruhan atau auditor harus menyatakan alasan yang mendasarinya. Kalau saya memberikan WTP apa dasarnya, kalau tidak wajar apa dasarnya, atau kalau bahkan tidak memberikan pendapat, harus menyebutkan kenapa opininya, disclaimer gitu ya. Jadi ini harus ada standar menetapkan, ini harus ada gitu ya. Harus ada jelas dinyatakan. Nah, kalau kita lihat di sini di laporan keuangan ini, gitu ya, laporan keuangan ini sebenarnya banyak bagian-bagian lain nih, gitu ya, banyak bagian-bagian lain panjang ini. Ada kerugian kredit, ekspektasi dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini tadi kalau kita balik ke penjelasan saya di awal bahwa standar auditing yang berlaku umum ini diterjemahkan ke dalam poin-poin yang lebih detail oleh IAPI, gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Tadi kalau BPK menerjemahkannya dalam bentuk SPKN untuk sektor publiknya, gitu ya. Jadi sehingga laporan di sini itu menjadi jauh lebih lebih padat gitu ya. Sebelum kita selesai, saya ingin minta satu mahasiswa nih untuk menjelaskan secara ringkas gitu ya, secara ringkas 3 poin ini gitu ya. Ya minimal ada yang ingat lah ya, sedikit-sedikit gitu ya. Oke, ada yang volunteer? Saya, Pak. Oke, Mas siapa? Mas Iqmal ya, monggo Mas Iqmal. Untuk materi yang saya tangkap tadi ada terkait 3 poin yang penting dalam standar audit. Yang pertama itu ada standar umum, dan itu mengatur bagaimana personality auditor sendiri, bagaimana pribadi itu memiliki dari kecakapan, terus independen, dan tentang profesionalitas skill yang bisa dilakukan oleh auditor. Terus yang kedua itu ada standar pekerjaan lapangan, itu mengatur tentang proses audit, mulai dari perencanaan hingga memeriksa bukti yang cukup. Dan sebagai contohnya dari proses audit itu memiliki standar untuk bukti itu misal observasi, terus konfirmasi terhadap bukti tersebut. Yang untuk ketiga itu ada standar pelaporan yang dengan mengatur tentang bagaimana laporan itu dihasilkan dan apa saja isi laporan. Jadi memiliki prinsip dasar untuk opini yang dihasilkan tersebut, seperti wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian yang telah dijelaskan untuk dasar dalam laporan audit tersebut. Oke, makasih Mas Iqmal. Tadi yang diingat bukan cuma sedikit ya, ternyata tadi sudah komprehensif yang diingat gitu ya dari ketiga standar tadi. Jadi saya yakin nih bahwa kalau kita melakukan kuis kalian bisa jawab ya. Nih ini sudah saya siapkan kuisnya gitu ya. Ada kasus gitu ya. Ada kasus, ini adalah kasus yang sebenarnya ada kejadian realnya, tapi saya ubah beberapa bagian untuk lebih relevan dengan kuliah kita gitu ya. Jadi kasus manipulasi laporan keuangan PT Burung Garuda. Nah ini di sini ada namanya KAP Tanubrata. KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, member of BDO International. Jadi ini ada KAP gitu ya, di dalamnya banyak akuntan publik sebagai partnernya gitu ya, masih ingat ya. Beberapa akuntan publik itu bergabung dalam satu KAP sebagai firma yang memayungi beberapa auditor gitu ya, yang sudah bersertifikat CPA. Nah, pada tahun 2008 mereka melakukan audit atas laporan keuangan PT Burung Garuda tahun 2018, kemudian memberikan opini WTP. Artinya apa? Artinya bahwa mereka menggaransi gitu ya, ada atestasi di sana, ada assurance gitu ya. Ada assurance maksud saya, bahwa mereka memberi assurance bahwa laporan keuangan ini sudah bebas sudah
bebas dari salah saji yang material gitu kan, OTP. Oke, tapi setelah laporan keuangan dirilis gitu ya, setelah laporan hasil audit dirilis, kemudian ada kasus gitu ya, terbongkarlah informasi bahwa terdapat pengakuan pendapatan fiktif sebesar 278 juta dolar gitu ya. Kemudian karena adanya laporan fiktif itu membuat laporan keuangan perusahaan tahun 2018 itu labanya sebesar 809.000 US dollar gitu ya. Padahal tahun sebelumnya 2017 itu perusahaan mengalami rugi sebesar 213,4 juta dolar atau setara dengan 2,9 triliun. Jadi akal sederhana kita gitu ya, kalau kita sebagai auditor, kita seharusnya punya sense yang cukup mudah untuk mengetahui bahwa ada yang tidak beres di sini. Bayangkan dari rugi 2,9 triliun tiba-tiba menjadi laba. Tidak hanya dia bisa berhasil menutup kerugiannya di tahun menutup kerugian, tapi juga menghasilkan laba sebesar berapa nih? Sebesar 809,84 ribu US dollar. Luar biasa ya. Dari rugi 2,9 triliun, tahun berikutnya tiba-tiba laba. Oh, ternyata karena ada ini pengakuan pendapatan fiktif yang konon katanya gitu ya, auditornya namanya Kastner gitu ya, akuntan publiknya namanya Kastner Silumapea gitu. Jadi auditor yang tanda tangan gitu ya. Auditor yang tanda tangan laporan hasil auditnya adalah namanya akuntan publik Kastner Silumapea. Ya, dia menggaransi bahwa sebenarnya sudah tidak ada salah saji yang material. Tapi ternyata ini sangat material ya. Nilai kontraknya adalah nilai pendapatan fiktifnya adalah 278,81 juta US dollar. Ini sebenarnya kalau kita melakukan prosedur yang sederhana saja, kita membandingkan laporan keuangan 2 tahun gitu ya, kita komparasikan, analisis sederhana begitu, itu sudah akan langsung ketahuan gitu ya, bahwa ada yang tidak beres gitu ya. Tapi ini bisa lewat gitu ya. Oke. Kemudian karena kasus ini mencuat, kemudian Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang ada di dalam Kementerian Keuangan melakukan investigasi dan kemudian memvonis bersalah dan kemudian menjatuhkan hukuman kepada akuntan publiknya di Kastner Silumapea itu berupa pembekuan izin praktik selama 12 bulan gitu. Jadi ini memang dan ada hukuman yang lain baik ke KAP-nya juga gitu ya. KAP-nya juga dihukum denda administratif sebesar sekian gitu ya. Oke, ini kuisnya, ini case-nya seperti ini dan nanti ada pertanyaan di kuisnya. Supaya mudah kita silahkan ada scan barcode gitu ya. Scan barcode ini kemudian nanti akan muncul dari scan barcode ini akan muncul form kuisnya. Ya, ada pertanyaannya di sana. Ya, gimana ininya kuisnya? Bisa? Bisa ya? Ya, ini kita lihat ya hasilnya. Jadi kalau sebenarnya ya ada yang ada yang nilainya 5/10 gitu ya, tapi banyak juga yang 10/10. Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Jadi kalau berdasarkan kasus tadi, apakah AP melanggar standar umum? Jawabannya apa? Yang C. Iya, yang C. Kenapa yang C? Yang C, auditor menerapkan kecakapan profesional saat melakukan audit. Ya, jadi dia cakap tapi tidak menggunakan kecakapannya ya. Karena mungkin bisa jadi karena ada karena ada tadi ya tekanan, baik berupa insentif maupun disinsentif, gitu ya. Yang kedua, apakah AP melanggar standar pekerjaan lapangan? Jawabannya sebenarnya bisa ada 2 ya. Jadi auditor mengumpulkan dan menilai bukti yang cukup karena bisa jadi dia tidak menilai bukti yang cukup. Kemudian auditor memahami proses bisnis dan pengendalian internal serta memahami risiko. Sebenarnya kalau tadi kita menggunakan prosedur analitis gitu ya, prosedur analitis yang sederhana membandingkan tadi ya 2 laporan keuangan sebenarnya sudah bisa langsung mengetahui bahwa ada risiko ketika ada terjadi ini ya perubahan signifikan dalam satu akun tertentu gitu ya. Nah, sehingga jawabannya bisa yang ketiga, auditor memahami proses bisnis dan pengendalian internal dan risiko, atau bisa juga 4, auditor mengumpulkan dan menilai bukti yang cukup. Bisa jadi buktinya dikumpulkan tetapi tidak dianalisis dengan cukup. Baik, saya kira itu ya. Tadi nilainya sudah ada gitu ya, ada yang benar setengah, ada yang benar semua gitu ya. Oke, saya kira hasilnya sudah cukup baik. Karena itu kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.